Hai guys, it's me Haidar. Selamat datang di YouTube channel Luma Motion. Kali ini gue mau ngejelasin cara download, cara pasang, dan juga ngejelasin fitur-fitur yang ada di dalam plugin Motion Tools Pro ini. Jadi Motion Tools Pro ini plugin After Effects gratis dari Motion Design School, yang mana ini plugin yang paling banyak dipakai menurut gua ya, karena bukan cuman gratis tapi fiturnya tuh sangat-sangatlah lengkap. Nah, jadi di sini gue mau ngejelasin dulu pertama-tama cara pasangnya, dan juga selanjutnya nanti gue ngejelasin semua tools-tools yang ada di dalam plugin ini. Oke, langsung aja ke tahap awal dulu, pemasangan. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama adalah kalian download dulu aplikasi installernya, yaitu ZXP Installer. Ini downloadnya gampang banget, aplikasinya gratis. Lalu untuk scriptnya itu kalian bisa download di motiondesign.school. Lalu ke script, nanti ada di bagian Motion Tools Pro. Nah, ini kalian download aja karena dia gratis. Paling nanti kalian harus sign up dulu ke websitenya gitu. Nanti kalian disuruh login di aplikasi After Effects-nya gitu. Untuk cara pasangnya gampang banget. Nanti filenya kalian ekstrak dulu, lalu di dalamnya nanti ada file yang bertipe ZXP. Nah, kalian seret aja ke aplikasi ZXP-nya, lalu dia bakal nginstal sendiri. Nah, setelah itu kalian masuk ke After Effects. Oke, setelah kalian pasang, kalian ke Window, lalu ke Extension. Nanti di sini kalian bakalan muncul Motion Tools panel 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalian bisa pilih salah satu, nggak ada bedanya sih, ini paling panelnya doang gitu supaya memudahkan kita untuk ngatur panelnya. Kita pilih yang satu aja. Karena di sini gua udah setup gitu, jadi gua bakalan bikin yang baru. Misalnya gua add neon T. Gua taruh kasih baru karena ini template layout ya. Jadi kalian bisa bikin sendiri gitu sesuai dengan panel yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen bikin garis gitu, kalian bisa taruh di bawah sini gitu, atau yang memanjang ke bawah gitu, nanti kalian bisa atur sendiri gitu. Misalnya ini layout baru, gue bikin tutorial, terus kalian klik yang tanda tambah di tempat kosong kayak gini. Nah, nanti bakalan muncul tools-tools yang bisa kalian masukin ke layout utama. Nah, di sini ada banyak banget toolsnya, kalian klik aja semuanya. Karena kebanyakan di sini semuanya gratis. Paling Super 3D ini yang nggak usah kalian masukin, sisanya kalian masukin. Kalau mau elastik ini keduanya kamu masukin juga boleh. Gue sebenarnya nggak terlalu paham sih fungsi antara keduanya, tapi sejauh yang gue pahamin ini sama aja sih. Jadi kalian masukin semuanya, nanti kalian keluar, baru kalian atur. Karena gue udah punya panel sendiri, yaitu yang ini. Karena buat ngikutin tutorial toolsnya, jadi gue udah bikin sendiri gitu supaya memudahkan. Nah, kalau kalian mau ngatur, kalian klik dulu icon pensil ini. Nah, lalu kalian bisa pindahin panelnya sesuai yang kalian inginkan. Kalian misalnya mau memanjangin ke bawah gitu. Nah, itu gampang nanti. Oke. Nah, setelah itu gua masuk ke tutorial toolsnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan dan juga cara pakai semua tools yang ada di Motion Tools Pro ini. Gua bakalan jelasin secara detail sebisa gua dan setahu gua gitu. Oke, langsung aja. Pertama-tama itu ada unprecom. Fungsinya itu untuk ngebongkar precom yang udah kita bikin gitu. Misalnya kalian nggak bisa undo gitu precom yang sebelumnya kalian buat gitu, kalian bisa pakai ini aja, ikonnya yang ini, kalian klik doang sekali, dia bakalan keluarin isi dari precom yang udah kalian bikin tadi. Oke, yang kedua itu ada stroke style. Untuk pengguna After Effects versi lama itu mungkin belum ada properties kayak gini ya. Jadi ini tuh berfungsi banget kalau kalian belum upgrade After Effects. Kalian bisa ngeganti stroke stylenya secara langsung gitu. Kalau versi terbaru ini kalian bisa klik di properties gini doang gitu. Nah, kalau yang belum ada update propertiesnya, kalian bisa pakai Motion Tools Pro yang ini, gambar segitiga ini. Kalian klik sekali, dia bakalan jadi round object. Klik sekali lagi, dia bakalan projecting.
klik sekali lagi dia bakalan balik ke butt cap. Oke, selanjutnya ada sequencer. Jadi fungsinya ini untuk bikin layer yang kalian select itu berurutan gitu. Misalkan di sini gue udah punya animasi dari stroke trim pad, lalu gue mau bikin dia animasinya bervariasi gitu. Misalnya animasinya kayak gini doang. Gue mau bikin animasinya berurutan. Gue select semuanya, lalu gue tentuin jumlah framenya. Di sini ada amount, itu jumlah frame per layer gitu. Misalnya kalian pilih 5, jadi 5 frame. Kalian klik yang ini, dia bakalan bikin layarnya menjadi berurutan per 5 frame. Nah, di sini kalian bisa lihat 5 gitu. Nah, ini cukup berfungsi dan sering banget gue pakai untuk bikin variasi dalam animasi yang gue bikin gitu. Nah, di sini ada step. Nah, fungsinya ini untuk mengelompokkan barisan yang ada di sini. Misalnya ada 10. Kalau gue bikin stepnya 2 dan gue balikin dulu, lalu gue klik lagi sekali, dia bakalan bikin urutannya menjadi 2/2 gitu. Seterusnya 3, 4, 5 gitu. Nah, ini sangat berfungsi banget buat motion designer, terutama gue yang sering bikin animasi grafik-grafik kayak gini. Kalian juga wajib coba gitu. Nah, untuk yang lainnya itu sesuai dengan urutannya yang kayak gini, misalnya ini dari atas, ini dari bawah, yang ini acak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada selector. Jadi fungsinya ini untuk ngebuka properties yang ada di dalamnya. Di sini propertiesnya cuma 3 ya, fill, stroke, dan path. Stroke-nya ini cuman warna gitu. Jadi color stroke, ini color fill, dan ini path. Kita coba untuk fill. Kalian klik dulu sekali, lalu kalian klik S di keyboard 2 kali. Dia bakalan muncul fill colornya di sini. Kalian bisa ganti. Misalnya di sini kalian punya keyframe-nya, kalian bisa geser. Begitu juga dengan stroke. Jadi kalian klik aja stroke-nya, kalian klik S 2 kali, dia muncul juga. Begitu juga dengan path-nya, kalian klik 2 kali S-nya, dia bakalan muncul gitu. Next, di sini ada loop in atau out. Jadi fungsinya itu simple banget, cuman nambahin expression ke dalam properties yang kita pilih. Misalnya di sini gue udah ada animasi ball bouncing. Gue klik properties positionnya, lalu gue klik yang ini, icon yang ini. Nah, dia bakalan masukin expression ke dalam propertiesnya gitu. Ini bisa juga di scale atau properties lain gitulah, yang bisa dibikin ngeloop gitu. Selain loop in dan loop out biasa, dia juga nambahin yang namanya loop in atau out pingpong. Bagi kalian yang nggak tahu, ngeloop out dan loop in itu ada 4 versi. Yang pertama ada loop in cycle yang ini, yang biasa. Lalu ada pingpong, lalu ada offset, dan juga ada continue. Nah, untuk nambahin pingpong, kalian tinggal klik lagi. Kalian ALT klik ikonnya, dia bakalan nambahin pingpong ke dalamnya. Begitu juga dengan offset, kalian control klik. Nah, dia bakalan munculin offset. Begitu juga dengan continue, kalian klik shift klik. Jadi untuk shift klik itu dia bakal munculin continue gitu. Next, di sini kita ada elastic. Jadi fungsinya itu untuk nambahin animasi elastis di properties yang kita pilih. Misal di sini gue udah ada keyframe animasi dari position dan scale. Gua klik kedua propertiesnya, terus gua klik icon elastiknya, klik. Dia bakalan nambahin controller sekaligus expression ke dalam propertiesnya. Nah, di sini dia bakalan bikin animasinya jadi elastis gitu. Nah, untuk controllernya kalian bisa ngatur amplitude, frekuensi, dan juga decay-nya. Kalau frekuensi ini setauku seberapa banyak bouncingnya gitu, seberapa besar bouncingnya. Amplitude mungkin seberapa besar bounce-nya, dan decay gue kurang tahu sih, karena gue jarang pakai sebenarnya kalau expression yang ini. Nah, untuk controllernya sendiri kalian bisa bikin
dia terpisah gitu. Misalnya kita balik lagi dari awal tanpa elastik, terus kalian klik ALT klik, dia bakalan bikin controller dari balnya ini secara terpisah. In case mungkin kalian punya banyak efek di dalam layarnya, kalian bisa pilih animasinya secara controllernya secara terpisah gitu. Nah, selain itu dia juga bisa bikin kedua controller secara masing-masing. Maksudnya itu bikin dua controller terpisah gitu. Misalnya position cuman position gitu. Jadi kontrolnya itu nggak dalam satu controller. Jadi kalian klik keduanya, kalian klik shift klik. Nah, dia bakalan bikin dua controller secara terpisah. Nah, kalau kalian gabungin sama ALT shift klik, nah dia bakalan bikin controller terpisah dan masing-masing punya controller sendiri gitu di dalam shape layer yang baru ini gitu. Oke, di sini ada collect colors. Jadi fungsinya ini untuk bikin controller warna dari objek yang kita pilih. Nah, di sini gue udah ada 3 shape layer dengan warna yang berbeda gitu, fill color yang berbeda. Stroke-nya gue matiin di sini semuanya karena dia juga ngambil warna dari stroke walaupun with stroke-nya itu 0 gitu. Jadi kalian harus matiin kalau mau efeknya ini bekerja dengan baik gitu. Di sini gue select ketiganya, gue pilih gue pilih icon yang ini. Nah, dia bakalan munculin controller warna dari 3 objek ini. Jadi ini yang satu tadi hitam, kedua ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa atur nanti warnanya mungkin namanya maksudnya. Jadi kalian bisa ganti sendiri di sini rename gitu supaya memudahkan kalian gitu. Nah, di sini dia juga ngambil stroke color. Jadi kalau kalian hidupin ini stroke colornya walaupun 0 ini widthnya, nanti dia bakal masuk sini. Selain fill dan color shape layer, dia juga bisa ngambil warna dari layer style yaitu stroke dan color overlay. Di sini gua udah ada color overlay dan juga stroke color di sini. Misalnya gua hapus lagi. Ini gua klik iconnya langsung. Dia bakalan munculin warna dari fill, stroke, color overlay dan juga stroke di layer stylenya. Nah, kalian bisa lihat sendiri warnanya udah semuanya udah masuk gitu. Warna misalnya ini stroke-nya warna gue ganti gitu. Nah, jadi gitu fungsinya. Di sini ada shape to vector. Jadi fungsinya itu simpel banget, ngubah file AI Adobe Illustrator ke shape layer gitu. Karena dia sesama Adobe jadi bisa di convert gitu. Nah, kalian klik aja ini icon convert to shape to vector. Nah, dia bakalan ngubah file vector tadi ke shape layer. Nah, kalau kalian ngedit di file di AI itu dalam grup gitu, dia bakal convert ke grup juga gitu. Jadi kalian harus bongkar filenya di AI kalau mau shape-nya terpisah gitu. Nah, kalau kalian convertnya itu gradient, dia nggak bakalan works gitu. Jadi kalian pastikan nggak ada gradient dalam file vektornya gitu. Oke, selanjutnya ada ease copy. Jadi fungsinya ini untuk nge-copy easing dari keyframe yang kita pilih. Misal di sini gua ada 2 keyframe dengan 2 easing yang berbeda. Di sini ada easy ease, lalu di sini ada linear gitu. Nah, gue mau nge-copy easing yang di sini ke sini gitu. Nah, tinggal gue blok keyframe-nya yang punya easy ease, lalu gue copy terus ke keyframe ini gue paste dengan klik icon yang sebelah kanannya. Nah, dia bakalan bikin easingnya kepaste di keyframe yang sebelah sini. Nah, dia bakalan sama kayak gini. Oke, di sini juga ada fix key time. Jadi fungsinya itu untuk memperbaiki posisi keyframe di timeline gitu. Nah, ini agak membingungkan. Jadi gua bakalan jelasin sedetail mungkin. Jadi kalau kalian mau mempersingkat waktu atau mengurangi jarak antar keyframe, kalian bisa blok semua keyframe-nya, lalu kalian klik di ujung sini ALT klik.
lalu kalian tarik kayak gini, dia bakalan otomatis gitu mengecil gitu jarak antar keyframe-nya. Nah kalau kayak gini biasanya itu bakalan ngerusak posisi timeline-nya kadang, karena ini kan sifatnya FPS, jadi kadang itu detail. Kalau 60 fps di sini kan kadang ya kayak gitulah pokoknya. Nah di sini kan dia bakalan kadang ngerusak posisi timelinenya, misalnya agak kegeser dikit. Nah kayak gini ya contohnya. Nanti kalian bakal ketemu kalau kalian punya animasi detail gitu. Nah kalau kayak gini caranya itu entah kalian fix kayak gini atau kalian pakai tools yang ini, kalian blok semua keyframe-nya, kalian klik yang ini, klik. Nah dia bakalan ke posisi yang benar gitu. Oke, selanjutnya itu ada slider to path. Jadi fungsinya itu untuk bikin controller slider untuk path yang kita pilih. Misalnya di sini gua udah ada path yang berbentuk jalur kayak gini, gua bikin stroke juga. Lalu di sini ada objek yaitu CC ini yang bundar ini. Nah kalian klik aja path-nya, lalu kalian klik iconnya yang ini. Nah dia bakalan bikin null objek baru dengan controller di dalamnya gitu. Nah kalian bisa langsung masukin aja atau parent CC atau objek yang kalian pengen dia ngikutin garisnya. Nah kalian masukin aja, lalu di slidernya kalian bisa geser aja slidernya, dia bakalan bikin objeknya mengikuti dari path yang udah kita convert tadi. Nah kalau kalian pengen titiknya itu banyak atau null objeknya itu banyak, kalian bisa alt klik aja, dia bakalan suruh masukin kamu berapa banyak null atau titik yang bakalan dia convert gitu. Misalnya ada 10, gua masukin, dia bakalan nambahin di titik-titik tertentu gitu. Oke, di sini juga ada limb. Jadi fungsi limb ini untuk bikin kaki atau tangan di animasi karakter gitu. Buat kalian yang biasa bikin karakter, kalian biasanya kan pasti pakai duik, ngerakitnya itu pakai shape layer gitu atau pakai vektor gitu. Nah, di sini kalian klik aja langsung, nanti dia bakalan convert limbnya sendiri. Lalu ke limb 1 base, ganti warnanya, misalnya warna merah, lalu kalian besarin slidernya atau widthnya kayak gini. Nah kalian bisa bikin tangan dari path stroke. Nah, jadi berbeda dengan duik yang biasa kalian pakai, mungkin yang pakai ngerakitnya itu harus dari bahu, tangan, siku atau tangan. Nah ini dia bikin langsung gitu secara otomatis dengan stroke. Nah kayak gini. Kalian bisa atur karena di sini udah lengkap banget seberapa ini mungkin kelenturannya, curvature-nya gitu. Misalnya kalian mau kayak gini, nah kalian bisa bikin kaki atau tangan gitu dengan limb ini gitu. Oke, nextnya itu ada crop comp. Jadi fungsinya itu untuk ngecrop bagian kosong dari pre-compose yang kita bikin. Misalnya di sini gua ada 3 objek dengan composition yang kayak gini 1:1. Kalau kita pre-compose, misalnya kita namain OBJ, kita klik OK, dia bakalan bikin pre-compose dengan ukuran composition yang udah ada. Misalnya kayak gini, kan dia masih banyak space kosong kayak gini. Ini biasanya ngeganggu kita dalam proses cari objek gitu. Kadang gua ngeklik objek A, kepilih yang ini gitu, jadi agak susah gitu. Nah kalian caranya cuman klik pre-compose-nya, kalian klik ini ikonnya ini, dia bakalan kalkulasiin objeknya, lalu dibikin ngecrop jadi sesuai dengan objek yang ada. Jadi composition-nya itu berubah dari awalnya 2000 banding 2000 tadi ke composition ini sesuai dengan objeknya gitu, sesuai dengan pixel objeknya gitu. Selanjutnya itu ada position trace. Nah ini fungsinya itu untuk nampilin keyframe position yang udah kita bikin. Mungkin kalau kayak gini kan, kalau kita lepas gitu nggak kita select, kita nggak bakal lihat kemana arahnya gitu. Nah kalau kalian klik ini lalu kalian munculin ini, dia bakalan nampilin jalur keyframe yang udah kita bikin. Nah kayak gini. Ini mungkin agak berat ya karena
ya ini terbuat dari shape layer kayaknya. Nah, jadi ini fungsinya buat nampilin jalur keyframe yang kita bikin gitu doang sih sebenarnya. Gua kurang tahu sebenarnya fungsi lainnya itu apa gitu. Gua belum nemuin fungsi utamanya gitu ya, selain dia nampilin keyframe dari position gitu. Next ada remove artboard. Fungsinya itu untuk ngehilangin artboard yang kita bawa dari Illustrator. Mungkin sebagian ada yang kayak gini gitu. Kalau kita habis convert ada kotak-kotak kayak gini. Nah, itu biasanya bawaan dari Illustrator. Jadi ngehilanginnya itu kita bisa remove artboard kayak gini. Klik, dia udah hilang dan objeknya itu size-nya itu sesuai dengan shape-nya gitu. Next itu ada null to point. Jadi fungsinya itu untuk bikin null object di setiap poin path yang kita bikin. Nah, di sini gua udah bikin path dengan 4 poin yang berbeda. Gua klik objeknya, lalu gua klik iconnya yang ini, dia bakalan bikin null object baru yang bisa kita kontrol gitu, kayak gini. Nah, kalian bisa kontrol path-nya dengan null object gitu. Jadi kita bisa lebih gampang ngekontrol daripada harus kita klik kayak gini gitu, atau harus kayak gini satu-satu gitu. Jadi ini tuh basically controller dari titik path-nya gitu. Next, ini salah satu fitur yang sering gua pakai, yaitu extract shapes. Fungsinya itu untuk nge-extract atau ngebongkar objek di dalam shape layer. Kalau tadi uncamp itu yang mana ya? Yang ini, yang pertama tadi itu untuk ngebongkar objek di dalam pre-compose, sedangkan yang ini ngebongkar objek di dalam shape layer. Yang ini agak mustahil ya kalau di manual gitu, agak susah banget lah pokoknya. Bukan mustahil sih, agak berlebihan memang, sorry. Nah, kayak gini kan susah tuh, kita harus ngeduplicate atau bikin shape layer baru gitu. Kadang posisinya beda gitu. Nah, cara terbaiknya adalah dengan ngebongkar dengan ini, yang ini. Klik aja ikonnya, dia bakalan keluar, objeknya bakalan keluar dan bikin layar sendiri gitu. Layarnya normal dan nggak ada bikin aneh-aneh gitu, jadi sesuai dengan objek awal tadi yang ini. Nah, kayak gitu. Next kita ada collect colors palette. Ini berbeda dengan collect colors yang ini tadi. Jadi ini fungsinya tuh untuk masukin color palette ke dalam sini. Nah, biasanya di sini gua ada 4 objek dengan warna yang berbeda. Lalu gua collect colors, sama seperti collect colors tadi. Ini bisa ngambil warna dari stroke color ini. Jadi kalian kalau mau jangan ini, kalian matiin aja kayak gini. Nah, kalau kalian mau hapus color palette-nya, kalian tinggal klik X yang ini. Nah, kalian klik lagi objeknya, lalu kalian call colors. Nah, dia bakalan masukin 4 warna yang sesuai dengan warna di sini. Nah, ini cocok untuk bikin color palette, bukan kayak yang tadi controller. Jadi ini cuman bikin color palette gitu doang sih. Next, di sini ada clone. Jadi fungsinya itu untuk duplicate keyframe. Tapi kalau kalian pakai After Effects versi lama, itu kalau kalian duplicate kayak gini, itu bakalan yang ke duplicate itu bakalan layernya, bukan keyframe-nya. Nah, kalau yang versi terbaru, gua bisa copy paste dengan mudah. Atau gua copy tadi, gua paste dengan reverse keyframe, dia bakalan nge-refresh kayak gini. Dia nggak bakalan ngeduplicate layernya gitu. Nah, kalau kalian versi lama, kalian bisa blok aja keyframe yang mau kalian duplicate. Kalian klik icon ini, klik. Nah, dia bakalan nambahin atau ngeduplicate keyframe yang udah kita select tanpa harus ngeduplicate layer yang kita copy. Atau kalian bisa nge-reverse juga dengan cara kayak gini, copy, lalu shift klik. Nah, dia bakal nge-reverse kayak gini. Gitu. Next, di sini ada merge shapes. Jadi fungsinya itu kebalikan dari extract shapes yang ini. Jadi fungsinya itu untuk ngegabungin shape layer berbeda itu menjadi satu shape layer gitu. Misalnya di sini gue udah ada 3 shape layer. Gue blok ketiganya, lalu gue klik iconnya yang ini. Dia bakalan ngegabungin 3 shape layer tadi menjadi satu shape layer doang. Nah, apa yang keren dari efek ini adalah dia tetap menyimpan data keyframe position dari
ketiga objek berbeda tadi. Nah, walaupun kita gabungin, dia tetap bakalan bikin dia menjadi satu gitu. Selanjutnya ada add parent null. Jadi fungsinya itu untuk bikin null objek, yang mana nanti objek yang kita pilih ini itu bakal nge-parent ke null objek yang baru gitu. Nah, misal di sini gua ada objeknya ini, gua klik iconnya, dia bakalan bikin null objek baru di posisi anchor point dari objek yang kita pilih tadi. Nah, dia bakalan bikin null objek kayak gini. Bisa kalian kontrol gitu karena dia nge-parent ke sini langsung tanpa harus kita lakuin sendiri gitu. Jadi otomatis. Nah, kalau kalian klik alt klik, dia bakalan pilih objeknya tuh di ujung sini untuk anchor pointnya gitu. Gitu fungsinya. Next, kita ada move anchor. Jadi fungsinya itu untuk mindahin anchor point dari objek yang kita pilih. Misal di sini gue punya objek kotak kayak gini, gue bisa mindahin anchor pointnya ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke nyamping gitu, dan seterusnya gitu. Jadi fungsinya tuh simpel banget tapi menolong banget buat kita gitu. Selanjutnya ada is keyframe. Jadi fungsi utamanya itu untuk ngatur easing tanpa harus buka graph editor. Misalnya di sini gue punya 4 keyframe, terus gue select 2 keyframe di depan ini, gue buka graph editor, lalu gue geser ini yang sebelah sini, dia bakalan nge-easing atau ngatur easingnya sesuai dengan angka yang ada di sini gitu. Nah, sebaliknya yang ini, kalau untuk yang ini itu ngatur yang bagian tengahnya. Jadi dia narik 2 titik di depan dan di belakang gitu. Keyframe pertama dan keyframe kedua dia tarik kayak gini. Nah, kayak gitu. Sama halnya kayak gini, ini bikin linear. Terus ini hold, terus ini yang gua lupa namanya ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu simpel banget sih fungsinya, kayak plugin lain gitu. Dan yang terakhir ada super GIF. Nah, ini fungsinya tuh cuman ngerender GIF karena After Effects itu kurang bisa ngerender GIF ya. Kalau gua nggak nemu solusi yang cocok gitu kalau render dari aplikasinya langsung. Jadi ini sangat ngebantu buat gua untuk ngerender GIF. Jadi gua bikin size-nya kecil, jadi langsung gua klik aja. Tapi sebelum itu kita bisa setting di sini untuk location GIF kayak gini. Terus custom width-nya sesuai com, nggak usah dicontreng. Kalau custom width kalian bisa setting sendiri nanti kayak gini, misalnya 500 bandingin 500 mungkin ya. Custom FPS kalian bisa setting FPS-nya di sini atau nggak usah gitu, ASCOM. Jadi sesuai komposisi yang mau kita render. Colors sama quality, yang pasti high bisa extreme sesuai kebutuhan. Open folder itu habis render nanti foldernya kebuka sendiri. Terus yang ini kurang penting juga sih. Kalian bisa save. Kalian tinggal klik doang. Dia bakalan langsung ngerender gitu GIF-nya. Nanti dia bakalan muncul di folder yang kalian pilih tadi gitu. Nah, sesimpel itu doang sih sebenarnya untuk fungsinya gitu. Oke, segitu dulu untuk fungsinya. Nah, di part selanjutnya nanti gue bakalan jelasin cara pakai add expression yang ini, karena ini tuh lumayan rumit juga ya, dan ini sering banget gue pakai karena ini tuh nampung script yang mungkin dari luar gitu. Kalian bisa nampung scriptnya di sini. Nah, nanti next gue bakalan jelasin lebih lanjut dan cara pakainya gitu, dan trik-trik yang gue pakai supaya bisa lebih bermanfaat lah fitur ini gitu. Oke, see you di next video.